Beda dari kalian Moibi yang nyeritain korban pelet. Nah kalau gue tuh mau ceritain pelaku peletnya. Oh, wow. Jadi ini cerita point of view dari si orang yang ngelakuin pelet. Betul. Gokil. Kita sebut aja namanya Arif. Sekarang umurnya 30 tahun dan dia tuh tinggalnya di Bekasi. Cerita ini tuh terjadi pas Arif masih duduk di bangku SMA. Sejak SMA, Arif tuh emang tertarik banget lah sama dunia-dunia supranatural, khususnya sama ilmu-ilmu yang berbau klinik gitu. Alasan si Arif suka karena rasa penasaran dia tuh tinggi banget. Akhirnya dia pengen ngebuktiin sendiri. Nah, walaupun dia tertarik sama dunia kayak gitu, tapi prinsipnya dia tuh tetap dia nggak akan percaya kalau dia nggak ngeliat pakai mata kepalanya sendiri. Oke, jadi mulainya ini tuh dia kenalan sama ada cowok namanya Haris. Haris ini tuh tukang bangunan, asalnya tuh dari pesisir ujung Jawa Timur. Oke. Dan kerjaannya dia tuh ngerenovasi sebuah ruko di dekat rumahnya si Arif. Oke. Untuk umurnya mereka berdua tuh gak jauh beda. Haris cuma 2 tahun lebih tua dari si Arif. Tapi dia tuh putus sekolah, jadi cuma sampai tamatan SMP aja. Singkat cerita, Arif tuh jadi sering mampir nih ke rukonya si Haris. Dan setelah selesai kerja, ngobrol-ngobrol panjang dan akhirnya mereka jadi deket banget tuh. Jadi kayak lebih kenal satu sama lain. Sampai ada satu malam, obrolan Arif sama Haris tuh tiba-tiba menjurus ke topik yang berbau-bau supranatural. Jadi si Haris tuh nanya, "Rif, kamu percaya gak sama ilmu klinik atau dunia mistis? Pelet misalnya." Terus dijawab nih, "Gimana ya? Ya percaya gak percaya sih, cuma pernah denger aja. Tapi gak pernah ngeliat langsung, jadi masih 50-50 deh." Terus si Haris tuh bilang, "Ya udah, gimana kalau gue ngebuktiinnya depan muka lo?" Terus si Arif tuh kayak kaget kan, terus dia ngomong, "Oh ya udah boleh, kalau emang kebukti di depan mata kepala gue bisa, berarti gue percaya nih kalau ilmu itu emang ada." Nah akhirnya si Haris ngerencanain waktu lah dia buat ngebuktiin ke Arif. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti mereka tuh datang. Arif sama Haris sepakat buat iseng-iseng pergi ke satu mall. Akhirnya mereka duduk di food court dan mereka mesen 2 gelas kopi. Terus si Haris bilang, "Rif, lo lihat kan 2 cewek yang lagi duduk di meja food court paling pojok?" "Iya gue lihat, kenapa emangnya?" Dan emang si Arif tuh ngeliat di meja pojok itu tuh ada 2 cewek lumayan cantik-cantik, terus lagi asik ngobrol lah di meja makannya. Oke. Nah terus si Haris tuh ngomong, "Gue ngincer yang baju merah itu, lo lihat ya, jangan kedip." Terus Arif ngeliat tuh mulutnya Haris kayak komat kamit setengah bisik-bisik gitu, kayak lagi ngebaca mantra. Samar-samar kedengarannya tuh kayak bacaan Arab, tapi diselingin sama bahasa Jawa alus yang Arif juga gak ngerti. Oke. Posisinya Haris tuh matanya gak kedip, terus matanya tuh tajam dan lurus ke arah cewek yang baju merah itu. Kira-kira sekitar 1 menitan, Haris selesai baca mantranya, tapi pandangan matanya tuh masih tetap ke arah cewek yang baju merah itu tuh. Dan gak berapa lama, tiba-tiba cewek baju merah itu tuh nengok ke Haris dan tatap-tatapan tuh sama si Haris. Spontan tuh si Haris langsung nepok-nepok pahanya pakai tangannya dia sendiri 3 kali. Terus tiba-tiba cewek baju merah itu tuh langsung senyum ke Haris. Oh. Nah si Haris langsung ngomong tuh, "Nah dapet Rif, berhasil." Si Arif heran tuh, "Hah, segampang itu?" "Iya, segampang itu." Terus si Haris juga nambahin nih, dia bilang, "Lo lihat ya, gue akan datengin mejanya. Kalau gue langsung balik lagi ke sini, berarti gue gagal. Tapi kalau gue bisa sampai duduk di sana sama mereka, berarti gue berhasil ya." Haris langsung lah pergi dari kursinya, terus dia langsung jalan ke meja si cewek ini. Si Arif ngeliat nih, Haris mulai sapa-sapaan sambil ngasih tangannya buat salaman. Terus gak lama dia akhirnya duduk lah di meja 2 cewek itu. Singkat cerita, si Haris udah dapet nih nomor HP-nya, namanya Cindy. Terus dia mau ngajak ketemuan lagi tuh, kata si Haris. Akhirnya di situ Arif percaya kan sama Haris, dan mereka langsung keluar lah langsung dari food court itu. Sepanjang jalan pulang, si Arif tuh bener-bener penasaran banget sampai nanya-nanya terus lah ke si Haris, minta dijelasin lah cara yang kayak tadi tuh gimana. Haris akhirnya ngejelasin semuanya tuh sebatas yang dia tahu doang, karena dia pun juga baru bisa. Haris ngasih tahu cara ngedapetin dan nguasain ilmu itu tuh juga harus ngelewatin serangkaian proses tirakat yang emang berat. Tapi karena niat Arif udah bulat dan terlanjur menggebu-gebu, Arif akhirnya tetap pengen untuk nguasain apa yang tadi dia lihat. Akhirnya dia sanggup lah untuk ngelakonin semua proses tirakatnya.
Tapi sayangnya si Haris tuh gak bisa buat ngajarin si Arif, karena Haris tuh ngamalin ilmu pelet yang cuma bisa dipakai sendiri, bukan buat diajarin ke orang lain. Akhirnya si Haris ngasih saran lah ke Arif, kalau pengen belajar tentang ilmu pelet atau ilmu-ilmu kayak gitu, coba aja lo datengin atau ikutan gabung sama padepokan-padepokan yang emang ngedalemin dunia supranatural. Dan dia juga bilang tuh pasti di setiap kota tuh ada. Nah semenjak itu sehabis pulang sekolah si Arif tuh gak langsung pulang ke rumah Muibi. Dia nyoba nyari-nyari sampai datang langsung tuh ke anggota-anggota padepokan aliran supranatural yang ada di sekitar kotanya dia. Dan ternyata bener tuh ada di sekitar kotanya si Arif. Arif tuh akhirnya jadi daftar ke sana. Dia jadi rajin datengin padepokan itu. Dan jaraknya dari rumah ke padepokan itu tuh kira-kira sekitar 10 km lah dari rumahnya. Akhirnya Arif ngikutin tuh semua pelajaran-pelajaran, pengajaran yang dikasih gurunya. Dan dari situ si Arif tuh jadi salah satu murid paling teladan di padepokannya dia. Sampai kadang-kadang Arif tuh sering pulang larut malam banget lah sampai rumah. Sampai orang tuanya tuh heran banget tuh, kok bisa sih Arif jadi pulang malam banget dan setiap hari tuh dia kayak gitu. Tapi si Arif selalu kayak ngebohong gitu lah, dia alasan kalau misalkan dia tuh ikut ekstrakurikuler di sekolah sampai malam. Akhirnya Muibi gak sampai 2 tahun Arif tuh udah bisa nguasain ilmu pelet. Setelah dia tuh ngelakuin segala lika-liku yang gak mudah tuh. Sampai si Arif tuh harus absen sekolah hampir 3 minggu. Dan dia tuh harus puasa mutih selama 3 hari. Jadi tuh cuma makan nasi putih sama minum air putih. Nah sambil si Arif tuh ngafalin mantra ajian peletnya. Ini gue bacain ya. Jadi mantranya itu adalah Sun Matek Aji-ajiku Pulung Gono Pulung Sari Dewo Ruci Dewo Asih. Dan di bait terakhir harus nyebutin nama cewek yang mau dipelet. Singkat cerita, setelah perjuangan berbulan-bulan tekun belajar di padepokan itu, walaupun caranya dia sama si Haris ini beda, akhirnya si Arif tetap bisa. Dan dia mau nyoba untuk melet primadona sekolah di SMA-nya. Sebut aja namanya Putri. Jadi Arif bacain mantra di hari itu, dan dia juga tirakat puasa mutih selama 3 hari. Dia baca lagi lah mantra yang tadi, terus dia nyebutin nama Putri. Abis baca mantra itu, dia niup ke arah Putri terus bilang, "Kamu kok kelihatan makin cantik sih?" Terus tiba-tiba si Putri tuh ngeliat Arif aja dan cuma sedikit senyum. Walaupun reaksinya agak lama, kayak hampir semingguan, tapi akhirnya Putri tuh bisa didapetin Arif Muibi. Langsung pacaran? Jadi pacarnya langsung. Wow. Tapi banyak juga tuh teman-teman di sekolahnya Arif yang ngerasa janggal tuh kalau si Arif bisa dapetin Putri. Soalnya Putri tuh kayak primadona sekolahnya banget. Terus dia tuh juga agak judes lah, apalagi kalau milih pacar. Bahkan laki-laki paling oke di sekolah itu aja tuh gak bisa dapetin Putri. Nah semenjak kejadian itu, Arif tiba-tiba malah jadi salah satu siswa yang paling populer lah di SMA-nya. Bahkan bukan karena prestasi belajar, tapi karena dia berhasil dapetin si Putri ini. Akhirnya dengan ilmu pelet yang dia punya, sampai Arif lulus SMA dan kuliah, Arif tuh selalu ganti-ganti pasangan atau pacar gitu. Nah karena Arif makin penasaran dan makin bikin Arif terobsesi sama praktek pelet ini, ada satu cerita nih Muibi. Pas Arif masih kuliah, dia tuh ketemu cewek. Awalnya Arif tuh sempet gak mau pakai ilmu pelet yang dia punya, karena Arif tuh kuliah keluar kota kan, dan kuliahnya juga di daerah Malang. Jadi cewek ini juga kuliahnya satu kampus sama si Arif. Dan cewek ini tuh dari Bali, sebut aja namanya Dini. Dini tuh cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang hitam, dan dia tuh tergolong mahasiswa yang lumayan pinter. Dini tuh ngekos di deket kampus, dan dia tuh kayak cewek yang pinter nyanyi dan sering banget ngambil side job untuk kayak nyanyi di kafe-kafe gitu. Nah semuanya tuh berjalan lancar sampai akhirnya dia tuh kenal sama satu mahasiswa, yaitu si Arif ini. Jadi si Arif tuh sering ngeliat Dini ngisi acara-acara di kafe, dan inisiatif lah nawarin untuk ngisi acara internal organisasinya si Arif ini di kampus. Nah nerima tawaran ini, akhirnya si Arif sama Dini tuh jadi makin dekat karena sering ketemu, terus sering diskusi. Sampai si Arif tuh nunjukin perhatiannya lebih, kayak ikut nonton Dini kalau nyanyi, sampai nemenin Dini dari sebelum dan sesudah tampil. Dan di sini Arif udah mulai tertarik nih Muibi sama si Dini. Terus singkat cerita, Arif akhirnya nyatain perasaan itulah ke Dini. Arif ngomong kalau misalkan
dia tuh suka banget sama Dini dan pengen serius. Tapi ternyata cintanya dia tuh ditolak. Si Dini ngomong, maaf ya, aku kesini tuh untuk fokus kuliah. Kamu baik banget, tapi jangan ngelakuin itu lagi ya. Itu lagi tuh maksudnya? Kayak nembak si Dini gitu. Oh. Arif akhirnya cuma senyum dan pamit lah buat pulang. Pas di rumah dia kesel tuh, sampai tembok, lemari, meja, kursi tuh dihancurin semua, dijadiin bahan pelampiasannya dia. Si Arif tuh juga sampai gak bisa tidur saking emosinya. Akhirnya si Arif tuh bener-bener gak masuk kampus sampai 1 minggu, Muibi. Dan akhirnya si Arif niat untuk tirakat lagi dan gunain peletnya. Bahkan dia sampai datengin rumah dukun untuk minta pelet yang lebih kuat lagi. Seminggu setelah kejadian itu, pas Dini datang ke kampus, malam-malamnya pas dia ngeliat Arif, dia tuh ngerasa kayak halu gitu. Tapi setiap malam, bener-bener setiap malam, dia tuh selalu mimpi lagi liburan atau pergi sama Arif. Mimpi itu tuh bener-bener setiap malam, dan Dini jadi orang yang beda banget. Dia sampai gak pernah sholat, kuliahnya terbengkalai, dan dia tuh mulai jarang ngambil jobnya yang nyanyi itu lagi. Bahkan selama 6 bulan, Dini tuh gak ngasih kabar ke orang rumah sama sekali atau pulang ke Bali. Nah, mulai dari sinilah keluarganya yang di Bali tuh kayak ada kepecah jadi 2 sisi. Yang satu ini khawatir Dini tuh hilang diculik, sedangkan yang satunya lagi percaya kalau Dini tuh lagi dipelet. Jadi keluarga yang ngira dia diculik langsung berangkat tuh ke Malang buat nyari Dini di sana. Sedangkan keluarga yang satunya lagi nyari orang pinter buat nemuin anaknya ini, si Dini. Oke, jadi dua-duanya tetap dilakuin ya? Betul. Nah, keluarganya yang nyari di Malang akhirnya ngomong, Dini tuh udah gak ada di Malang, dia ngilang gitu aja. Dia juga udah gak kuliah hampir 1 semester ini. Terus kata keluarganya yang ke orang pinter, dia bilang kalau Dini tuh dibawa sama laki-laki ke tempat yang jauh tapi masih di Jawa. Nah, keluarganya di situ nggak tahu kan harus percaya yang mana. Tapi kalau diperhatiin lagi, 2 hal itu tuh kayak berhubungan gitu kan. Akhirnya mereka nyari Dini lewat jalan yang beda, tapi sama-sama nemuin titik terang nih, Muibi. Sampai akhirnya salah satu kerabatnya Dini ini ketemu sama seorang pendeta Hindu dari timur Bali. Dan pendeta ini tuh ngomong, oh dia dibawa ke Jakarta sama seseorang. Akhirnya keluarganya di situ mohon-mohon tuh ke pendetanya biar si Dini tuh bisa sadar lagi. Awalnya pendeta ini tuh nolak, tapi ngelihat penderitaan keluarga Dini, akhirnya kasihan lah dan nerima permohonan itu. Tenang, Dini tuh masih hidup. Seminggu lagi saya coba tarik. Sampai akhirnya si pendeta ini tuh mulai ngelakuin lah ritual narik urip atau manggil dari jarak jauh. Akhirnya pendeta ini mulai meditasi dan masuk ke alam sunya loka atau dimensi lain. Di dalam tempat yang sunyi sama gelap, terus sedikit berair dan lembab, tiba-tiba pendeta ini tuh ngedenger ada suara getaran gigi dari kejauhan. Terus pendeta ini langsung ngomong, nah ini dia nih penyebabnya. Ternyata tiba-tiba Muibi muncul sosok genderuwo gede, bertaring, panjang dan berbulu lebat. Terus matanya tuh bersinar kayak rubi merah gitu tuh ke arah pendeta ini. Dan pendeta ini benar-benar langsung melesat ke arah genderuwo itu. Jadi kalau orang sakti ngelihat ke arah langit, pasti akan ngelihat ada 2 cahaya yang kayak lagi terbang gitu, saling nabrak satu sama lain. Karena pertarungan antar pendeta sama genderuwo ini tuh cuma bisa dilihat sama sebagian orang aja lewat mata ketiganya. Genderuwo ini tuh kayak perwujudan dari dukun tempat Arif nyari pelet itu. Dukun ini tuh pakai sarana jin genderuwo yang ditangkap dari sebuah tempat kayak hutan gitu. Hampir 2 jam ngelakuin perlawanan, akhirnya genderuwo ini tuh kalah. Dan pas kabur, pendeta ini tuh ngunci sukmanya si dukun ini di sunya loka yang nyebabin dukun itu tuh mati suri. Nah, di sanalah saat yang tepat nih buat ngebuat perjanjian. Akhirnya si dukun ini tuh ngomong, saya mohon ampun, iya saya tarik. Terus si pendetanya ini ngomong, hampir 1 tahun kamu ngelakuin hal buruk sama dia, sekarang tarik semua barang jeleknya. Sama satu lagi, sakitin aja yang nyuruh kamu. Nah, setelah si dukun ini kalah, Dini tiba-tiba ngehubungin rumah Muibi dan ngaku dia tuh lagi ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Anjir. Dia tuh sampai lupa banget kenapa dia bisa di sana. Bahkan dia tuh kerja di toko sebagai sales gitu. Akhirnya cepet-cepet lah keluarganya Dini pergi ke Jakarta buat ngejemput dia. Tapi yang pasti
Semenjak itu Arif tuh langsung balik tuh Moebi ke Malang. Dan Arif tuh kayak jadi kena penyakit aneh, dimana dia tuh sering teriak ke pojokan ruangan yang sepi. Dan kadang dia tuh juga ditemuin lagi pingsan di kamar mandi. Bahkan berat badannya si Arif tuh makin lama makin turun. Nah, kenapa bisa tahu? Ini tuh hasil dari penerawangan si pendeta yang tadi. Semenjak kejadian itu, Dini pulang ke Bali dan kuliah di Bali tuh. Dia ngambil jurusan manajemen pariwisata dan sempat kerja juga jadi penjaga konter HP. Dan sekarang Dini udah nikah, tapi sampai hari ini dia masih nggak tahu tuh kenapa dia bisa tiba-tiba ke Jakarta.